Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Wayuni dengan NIM 23017024 dengan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan kembali menjelaskan materi tentang pengantar kewirausahaan dengan beberapa materi, yaitu wirausaha di era revolusi industri 4.0, peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi, dan pengembangan hambatan wirausaha di era teknologi informasi. Yang pertama adalah pengertiannya. Wirausaha di era revolusi industri adalah mereka yang mampu menghadapi perubahan dalam industri pekerjaan, cara berkomunikasi, berbelanja, bertransaksi, dan dalam gaya hidup. Beberapa keterampilan diperlukan seorang wirausaha adalah yang pertama, karakter wirausaha. Wirausaha harus memiliki karakter yang kuat, seperti kreativitas, inovasi, dan ketekunan. Yang kedua itu motivasi. Wirausaha harus memiliki motivasi yang tinggi untuk menghadapi tantangan dan mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga yaitu keterampilan teknologi. Wirausaha harus menguasai teknologi yang berkaitan dengan bisnisnya seperti internet, big data, dan kecerdasan buatan. Yang keempat yaitu keterampilan pemasaran. Wirausaha harus menguasai keterampilan pemasaran, termasuk pemasaran digital dan e-commercean dalam industri. Yang selanjutnya adalah tentang pengaruh dari wirausaha. Pengaruh positifnya yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan nasional, yang kedua meningkatkan peluang kerja, yang ketiga kemudahan mengakses informasi. Yang selanjutnya yaitu pengaruh negatif dalam jadi wirausaha dalam era industri. Yang pertama yaitu rentan dengan serangan siber, yang kedua masalah keamanan, dan yang terakhir yaitu urbanisasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari wirausaha di era revolusi industri. Yang pertama yaitu online marketing, yang kedua bisnis online, yang ketiga jual beli produk digital, dan yang terakhir yaitu pembuatan website dan aplikasi mobile dan bank digital. Selanjutnya adalah beberapa manfaat dengan adanya yang terjadi karena wirausaha di era revolusi industri. Yang pertama, menghadirkan berbagai inovasi. Yang kedua, operasional yang lebih efisien. Yang ketiga, lebih hemat biaya. Dan yang terakhir, meningkatkan peluang kerja. Selanjutnya adalah peluang dan tantangan wirausaha di era revolusi industri. Yang pertama adalah peluangnya. Peluang yang pertama adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan peluang kerja. Yang ketiga, spesialisasi pekerja menjadi lebih besar. Yang keempat, terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Yang kelima, produksi dan pengiriman barang yang lebih cepat. Yang selanjutnya, memudahkan pemasaran produk secara online, perbaikan kecepatan fleksibilitas produksi, peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan konsumen. Yang terakhir adalah tantangan yang terjadi kepada seorang wirausaha karena revolusi industri. Yang pertama adalah masalah keamanannya, yang kedua adalah biaya yang tinggi untuk mengadopsi teknologi terbaru, yang ketiga kurangnya keterampilan yang memadai, yang keempat ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan. Yang terakhir, hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Mungkin hanya itu materi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan saya sendiri tentang podcast kaki 5 episode 7 dan episode 8. Yang pertama adalah episode 7 dengan judul dari seorang OB menjadi pengusaha sukses. Narasumbernya pada kali ini adalah Dr. M. Arifin MPD. Beliau memberi nama perjalanan hidupnya dengan sebutan From Zero to Hero, yang artinya ketika beliau memulai kehidupannya, beliau benar-benar dari nol hingga bisa menjadi orang sukses seperti saat ini. Begitu banyak hal yang telah beliau lalui, bahkan di titik tersulit ketika bekerja menjadi seorang OB, yang membuat beliau akhirnya menjadikan itu sebagai peluang untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Belajar dari hal-hal yang mungkin sebelumnya menjadi hal yang tidak ingin beliau lakukan, sampai pada akhirnya beliau mau untuk mencoba hal tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah menjadi seorang pengusaha, kita harus mempunyai keinginan yang tinggi, niat serta adanya kemauan untuk melakukan hal baru yang mungkin mempunyai banyak resiko,
kalau kita melakukan itu. Walaupun mungkin modal yang kita punya hanya setengah dari usaha yang akan kita bangun, tetapi kita harus yakin bahwa usaha yang akan kita bangun itu pasti akan sukses nantinya dan bisa merubah nasib kita. Yang selanjutnya adalah podcast episode yang ke-8 dengan judul Wujudkan Ekosistem Entrepreneur Melalui Pendidikan Soft Skill dan Karakter. Narasumbernya pada episode kali ini yaitu Wikan Sakarinto ST MSc PhD. Konsep yang selalu beliau terapkan ketika menjadi seorang dekan di UGM adalah kita jangan hanya berfokus pada alat-alat yang membantu pendidikan atau pembangunannya saja, kan, tetapi adanya mindset, leadership, dan soft skill karakter dari seorang dosen tersebut yang nantinya akan menciptakan kurikulum baru yang jauh lebih baik, yang nantinya akan membantu mahasiswa itu tersebut untuk mengembangkan segala hal yang mungkin ingin ia kembangkan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah untuk bisa mewujudkan ekosistem entrepreneur melalui pendidikan soft skill dan karakter ini adalah mengembangkan program mentoring, mengintegrasi pendidikan, kewirausahaan untuk mengembangkan keterampilan bisnis dan kepemimpinan serta memperoleh wawasan tentang dunia bisnis. Mungkin hanya sekian penjelasan tentang materi hari ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.